Jika seseorang itu punya potensi, kemudian dia tidak diberikan tempat untuk menyalurkan potensinya, maka dia akan mencari panggungnya sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Baca beberapa, beliau pernah jadi finalis Olimpiade Guru Nasional tahun 2019 ya. Duta Rumah Belajar Nasional di tahun 2019 dan sebagai peserta berprestasi peringkat kedua kegiatan. Banyak sekali kalau kita buka media sosial, banyak sekali pelatihan guru ini, pelatihan guru itu, Zoom meeting, Webex meeting, Google meeting, semuanya meeting-meetingan. Ya. Sudah milenium loh ini. Kita ini memang kumpulan orang-orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan Natuna Production, malam ini kita kembali ketemu dalam acara ngobrol prestasi dan inspirasi. Rekan-rekan, hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari yang luar biasa. Kita sama-sama mengetahui bahwasannya di tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru, dan hari ini di suasana yang spesial ini juga kita kedatangan bintang tamu kita malam ini spesial juga. Spesial karena juga seorang guru. Apa kabar Pak Fauzan? Alhamdulillah baik. Baik, kita ngobrolin mengenai prestasi dan inspirasi dengan seorang guru yang sangat-sangat inspiratif, yang juga banyak menghasilkan karya-karya yang berprestasi juga, dan seorang yang juga luar biasa di bidang yang lainnya. Pak Fauzan, dulu apa yang menjadi inspirasi atau menjadi keinginan untuk jadi seorang guru? Padahal ini juga generasi-generasi sudah milenium loh ini. Kita ini memang kumpulan orang-orang aneh. Jadi sebenarnya awalnya itu sangat panjang ceritanya. Jadi kalau dikatakan apakah ada keturunan seorang guru, ya ada. Nenek guru, ibu guru, kan? Cuman apakah itu inspirasi juga ya? Sebenarnya bukan inspirasi, cuman ada beberapa hal yang membuat kita tergerak untuk mengikuti jejak beliau. Sebenarnya di awal waktu sekolah dulu itu nggak kepikiran sama sekali untuk menjadi seorang guru. Berarti nggak menjadi cita-cita utama lah begitu ya? Waktu itu belum ada cita-cita. Oh, belum ada cita-cita. Anak SMA tahun 2000-an, belum ada cita-cita. Jadi ibaratnya ketika orang mulai kuliah, itu kita mulai merasakan ada aura yang berbeda dalam diri kita. Kita harus kuliah juga. Apa itu aura yang berbedanya itu? Misalnya melihat orang pergi kuliah, ya kan? Rambutnya kinclong, pakaiannya kinclong. Necis lah begitu. Necis lah itu. Jadi jatuhlah pilihan di Fakultas Keguruan. Waktu itu di Universitas Negeri Padang. UNP ya. Sebelum bercerita panjang mengenai ke depan, ya kan, ada nggak pengalaman yang unik sebelumnya menjadi guru? Ya, paling tidak cerita sedikit lah dulu. Hari ini kita tanya nih Pak Guru kita nih, bagaimana dulu ketika menjadi siswa lah dulu, mungkin ada hal-hal yang menarik, mungkin menjadi bisa juga sebagai gambaran atau mungkin inspirasi lah. Di masa kuliah dulu itu kegiatan jauh sekali dari hal berbau pendidikan atau guru. Malah waktu itu kegiatan lebih cenderung ke anak-anak muda zaman itulah, ngeband. Anak band juga kiranya. Anak band juga. Jadi ngeband. Sebelum menyelesaikan kuliah itu sempat dari manggung menjadi pengusaha kecil-kecilan. Pengusaha kecil-kecilan buat penyewaan rental band gitu. Jadi waktu kuliah malah lebih sering dalam aktivitas seperti itu. Jadi pernah punya grup band lah ya? Pernah. Sampai hari masih lah ya? Aktivitas berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Ya, tugas pokok sebagai seorang guru
musik itu tidak ditinggalkan lah ya gitu. Musik itu ibaratnya yang membuat otak kita ini sedikit berdenyut dengan santainya, Pak. Ya, Pak Guru, hari ini kan kalau kita melihat dinamika-dinamika yang terjadi, gitu kan, bahwasannya pembelajaran hari ini banyak informasi-informasi yang didapat itu bukan hanya di bangku sekolah. Menurut Pak Guru ini hal yang positif ketika mungkin anak-anak juga mendapat informasi ya mungkin dari media sosial lah begitu. Ya, ada positifnya, pasti ada negatifnya. Ya. Kalau positifnya adalah siswa tadi itu bisa lebih mandiri. Jadi dia bisa menjadi seorang kurator juga, menemukan berbagai informasi dari media sosial. Sisi negatifnya, terkadang dia tidak bisa mengfilternya. Nah, disitulah peran seorang guru tadi, mengfilter. Jadi mana sih berita yang betul, mana sih informasi yang betul. Nah, disitulah mungkin peran guru hari ini. Baik, jadi ada hal hari ini hari guru, tanggal 25. Bahwasanya guru-guru kita tantangannya saat ini di tengah-tengah pandemi. Bagaimana perasaan Pak Guru? Mengajar dari tatap muka hari ini harus daring. Nah, ini ada apa hal yang menarik atau ada satu kesulitan di situ? Setiap ada kesulitan, di situ ada jalan. Luar biasa. Ini memang seorang guru nih, silakan. Jadi pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Jadi mengajarkan kita banyak hal, sesuatu yang dahulunya kita anggap tidak mungkin terjadi, hari ini dibuktikan bisa terjadi. Mungkin yang paling kita tidak bayangkan itu ternyata wabah virus itu luar biasa pengaruhnya. Sampai ke sendi-sendi kehidupan, bukan hanya pendidikan, sosial budaya juga berpengaruh. Nah, jadi hari ini pendidikan itu terpaksa harus berlangsung dari rumah. Jadi banyak sih orang yang salah mengartikan online gitu. Jadi sebenarnya kan tidak harus online. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan belajar dari rumah itu. Jadi bisa online, bisa offline. Dan dalam jangka waktu beberapa bulan ini itu banyak sekali organisasi-organisasi entah berantah dari mana-mana itu berlomba-lomba membuat webinar, berlomba-lomba membuat pelatihan khusus. Jadi ajang bisnis jadi ajang. Begitu mungkin ya Ronda. Jadi webinar itu banyak sekali. Kalau kita buka media sosial banyak sekali pelatihan guru ini, pelatihan guru itu, Zoom meeting, Webex meeting, Google meeting, semuanya meeting-meetingan. Itulah yang terjadi hari ini. Tapi kita tidak boleh menyerah. Apapun tantangannya kita akan selesaikan. Siap, ya. Itulah seorang guru tugas ya. Tantangan menjadi peluang menjadi suatu kesempatan menjadi suatu prestasi. Nah, bicara prestasi, saya harus sedikit memberi informasi juga ini. Saya harus membaca ini. Guru kita ini guru yang inspiratif juga, banyak juga sudah hal-hal yang beliau raih. Saya harus disampaikan. Saya baca dulu ini terlalu banyak. Saya baca beberapa. Beliau pernah jadi finalis Olimpiade Guru Nasional tahun 2019 ya. Duta Rumah Belajar Nasional di tahun 2019 dan sebagai peserta berprestasi peringkat kedua kegiatan Diklat Guru Moda Daring Berinovasi dan Berkarya PPTK PKN IPS Kementerian Pendidikan 2020. Tentu prestasi ini nggak begitu mudah didapat. Apa ya? Trik-trik mungkin ini bisa juga menjadi nanti dari anak-anak siswa-siswa nanti bagaimana mereka prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Pak Guru. Ya, sebenarnya kuncinya kerja keras. Jadi tiada kesuksesan tanpa sebuah kerja keras. Jadi semua itu diraih dengan penuh kerja keras, mulai dari Olimpiade Guru tadi itu kita harus menyiapkan best practice dalam bentuk tulisan. Sebentar Pak Guru, saya pikir kemarin Olimpiade itu khusus untuk anak-anak aja. Sekarang ada guru di Olimpiade juga ya. Ini ya. Kirain Olimpiade lari ya, main catur gitu kan. Sekarang Olimpiadenya malah suruh, bukan disuruh lari bagian, tapi disuruh membuat sebuah best practice. Best practice apa tuh? Mungkin supaya bahasa ilmiah lah mungkin bisa di. Best practice itu praktik baik. Jadi praktek baik yang kita lakukan di sekolah kita, di kelas kita apa, kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, itulah salah satu prasyaratnya. Prasyarat yang kedua itu adalah mengikuti
tes secara online. Nah, jadi 15 yang terbaik akan dipanggil ke Jakarta. Saya sedikit best practice tadi. Kemarin Pak Guru ya makalah atau mungkin tulis yang diangkat masalah best practice ini sangat menarik bagi saya. Ya, di tahun awal 2019 itu saya membuat best practice itu tentang pembuatan media film dokumenter. Media film dokumenter. Jadi saya mengajak anak-anak membuat sebuah proyek. Iya. Dengan tema film dokumenter. Ketika itu materinya tentang konflik sosial. Jadi mereka harus harus menemukan narasumber yang bisa mereka wawancarai. Nah, kemudian divideokan. Nah, jadi itu adalah sebuah bentuk data yang sangat valid sekali. Jadi dia menemui narasumber, bikin dokumentasinya, kemudian coba dipaparkan di depan kelas seperti apa yang terjadi. Jadi mereka tidak hanya membaca berita, kadang berita dibaca setengah-setengah, nggak tahu awalnya nggak tahu akhirnya gitu kan. Tapi kalau ketemu langsung dengan pelakunya, mereka bisa bertanya lebih banyak. Best practice finalis kemarin berapa orang? 15. Hal yang menarik seperti ini. Nah, hari ini kan guru itu memang diperlukan bukan hanya aktivitas, tapi berkreativitas juga. Bagaimana anak-anak juga punya kreativitas. Nah, apa yang mungkin perlu diberikan selain pembelajaran utama bagi anak-anak untuk menumbuhkan kreativitas anak? Nah, jadi kalau bagi saya ya Pak Raken ya, saya mungkin tidak membandingkan dengan guru lain. Ya. Saya selalu melihat eranya. Eranya apa gitu, yang lagi tren itu ngapain gitu. Kalau ketika tahun 2019 itu saya lihat yang lagi tren itu ya bikin video-video seperti itu. Jadi saya video-video pendek, makanya saya arahkan untuk membuat sebuah karya film pendek dokumenter. Nah, kalau seandainya hari ini dan itu bisa jadi uang ya. Uang belakangan. Uang belakangan. Yang penting kita menorehkan sejarah. Ya. Nah, film-film pendek itu apa sudah pernah diproduksi oleh selain tadi lah best practice atau film-film pendek berapa sudah yang diproduksi oleh anak-anak muda? Anak-anak itu hobi bikin film-film pendek. Cuman film-film pendek yang mereka bikin itu memang tidak fokus kepada pokok pembahasan dari mata pelajaran. Mungkin mereka tuh lebih suka bikin film-film tentang film-film pendek itu misalnya dia shoot beberapa bagian dalam kegiatan sekolah, kemudian dalam beberapa kegiatan di luar sekolah dijadikanlah sebuah bentuk film. Jadi saya mencoba membuat sebuah project itu dengan judul dokumenter tadi itu, bagaimana sebuah kejadian benar-benar terjadi di masyarakat itu yang didokumentasikan. Jadi bukan rekayasa, bukti, fakta. Baik, rekan-rekan sekali kalau yang nomor gabung ya. Nah, Pak Fauzan Masri ini adalah guru di SMA Negeri 2 Bunguran Timur, mengajar sosiologi, Pak. Sosiologi. Kenapa tertarik memilih sosiologi dulu? Itu salah jurusan. Kembali salah jurusan. Sebenarnya gimana ya? Tapi dengan salah jurusan malah berprestasi. Ini apalagi memang jurusannya benar ini. Sebenarnya ketika itu yang namanya manusia itu cenderung mencari sebuah peluang. Jadi ketika itu peluang untuk kuliah di jurusan itu cukup terbuka lebar. Bicara peluang dari bicara peluang. Nah, kebetulan background sekolah di SMA IPS. Jadi setidaknya dari background IPS tadi ke jurusan sosiologi itu masih satu jalur. Jadi kalau kita bicara sosiologi hari ini, bicara masalah-masalah sosial di masyarakat, apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan kepada peserta didik atau anak-anak kita? Anda itu harus menjadi apa ke depannya dan bagaimana Anda mempersiapkan diri? Itu kadang-kadang gitu. Hal-hal seperti ini apakah memang harus disampaikan dini atau nanti saja begitu Pak Guru kepada siswa-siswa? Harusnya dini. Ya. Jadi dalam sosiologi itu ada suatu pembahasan yang cukup menarik, namanya perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya itu membahas bagaimana masyarakat itu mengalami perubahan, apanya yang berubah dan bagaimana kita harus mengantisipasinya.
itu suatu hal yang sangat menarik. Jadi saya pernah mencontohkan kepada peserta didik saya, kalau kamu tinggal di Jakarta punya uang sekian juta, kamu beli apa? Mau beli rumah, beli handphone, beli motor, atau beli apa? Jadi banyak mereka menjawab beli motor dan handphone katanya. Ada motor, ada handphone, bisa cari duit, dia bilang. Daripada kita harus beli rumah. Apa itu benar jawabannya? Jadi itu saya menarik juga kan. Saya tanya lagi kenapa alasan seperti itu. Nah, gitu kan. Sekarang kan lagi musim Pak, onlinean, ojek online, antar barang online, semuanya online. Kalau kita punya motor dengan HP cukup, kita bisa cari duit. Berarti jiwa entrepreneurship sudah muncul ya, berarti dia cukup mampu untuk menanggapi perubahan zaman, terlepas dari apakah itu pilihan yang benar atau salah. Kan? Hari ini Pak Agung, kalau kita melihat ya kan dengan perubahan zaman tadi, saya juga menarik di perubahan zaman karena setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Gitu. Perubahan zaman hari ini, apa edukasi atau pembelajaran yang harus disampaikan kepada anak-anak tentang perubahan zaman ini dan kesiapan mereka menghadapi perubahan? Ya nggak berat sih bahasanya. Bahasanya memang nggak berat, cuman itu penting untuk dibahas. Nah, jadi kalau dalam pendidikan beberapa kali Menteri Pendidikan itu selalu menyampaikan yang namanya pendidikan karakter. Satu karakter, kemudian Pancasila, yang ketiga literasi. Jadi dia selalu mengulang-ulang 3 materi itu. Nah, kenapa materi itu selalu diulang-ulang 3 itu? Kenapa harus karakter? Nah, mungkin seperti yang kita hari ini, mungkin karakter dari seorang peserta didik itu mungkin jauh seperti apa yang diharapkan orang banyak. Gitu. Jadi sosok seorang pelajar mungkin mulai bergeser gitu kan. Jadi dia ingin kembali menumbuhkan karakter-karakter seorang pelajar itu. Kemudian begitu juga dengan Pancasila tadi, menumbuhkan kembali jiwa-jiwa Pancasila. Nah, yang tak kalah sekarang penting itu adalah literasi tadi. Jadi literasi itu sih secara sederhananya pasti orang mengatakan baca tulis seperti itu. Ya. Itu bukan pemahaman masyarakat itu literasi ya, baca menulis. Sebenarnya konsepnya apalagi sih? Sebenarnya itu bukan konsep yang salah, betul sebenarnya. Ya. Cuman hari ini konsep literasi itu makin dikembangkan. Ada yang namanya literasi IT malah sekarang, literasi IT. Kemudian kalau kita ingin menarik garis benang merahnya, mungkin literasi itu bisa kita gambarkan bagaimana seorang individu itu bisa menanggapi hal-hal yang ada di sekitar dia dengan baik. Baik melalui membaca, menulis, melalui IT, melalui hitung-hitungan dan segala macamnya. Saya tertarik satu nih, Pak. Yang tadi disampaikan dari 3 itu karakter, Pancasila, literasi. Pendidikan karakter ya tadi. Bagaimana hari ini memang kalau kita melihat terjadinya hal-hal yang negatif di luar sana, anak anak melakukan kekerasan, ini kan tidak kembali kepada karakter. Nah, hari ini tip apa sebenarnya yang harus mungkin disiapkan dalam pembentukan karakter, baik itu kesiapan daripada peserta didik, kesiapan orang tua, kepala bisa menyampaikan seperti apa sih? Mungkin lupa sambil lagi ngopi, saya ngasih ngobrol nih. Silakan. Nah, jadi saya akan mencoba membahasnya dalam perspektif yang agak sempit sedikit biar tidak melebar. Kalau dalam sosiologi itu ada sebuah tulisan dalam sebuah buku sosiologi itu menyatakan ketika seseorang itu punya potensi, kemudian dia tidak diberikan tempat untuk menyalurkan potensinya, maka dia akan mencari panggungnya sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Nah, itu bahaya. Ketika dia saluran ini ketika dia tidak menemukan salurannya, dia akan bikin saluran sendiri gitu. Iya. Nah, jadi yang terjadi secara sederhana mungkin kita bisa menggambarkan seperti itu. Kenapa sekarang itu banyak hal-hal yang negatif yang kita lihat. Salah satunya adalah karena itu tadi, karena dia tidak menemukan saluran yang tepat untuk energi yang dia punya.
saya masih sekolah dulu, rata-rata hampir sama, tidak semua energi itu bisa disalurkan pada tempatnya. Nah, cuman tantangan hari ini karena kondisinya relatif sama. Tapi media sosial mempengaruhi. Cuman kondisi dunia berbeda gitu. Ya. Jadi kondisi salurannya hampir sama, kondisi dunianya berbeda. Nah, makanya kalau kita lihat hari ini, orang akan mengatakan membanding-bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, maka zaman sekarang orang akan berbicara lebih buruk daripada zaman dahulu gitu kan. Padahal tidak fair kalau dibandingkan. Kenapa tidak fair? Jadi mana? Karena biar lurus ini, informasinya biar sampai ini. Tidak fair karena situasinya berbeda. Situasi berbeda. Zaman saya dulu sekolah tidak ada yang namanya podcast. Oh ya. Ya kan? Tidak ada pengen cita-cita jadi YouTuber gitu. Tidak ada. Tidak ada yang namanya waktu saya baru sampai di Natuna aja, Pak kan. Itu jangankan mau buka YouTube. Ya kan? Mau buka Google susah. Nah, jadi situasinya berbeda. Jadi dengan situasi berbeda, kita harus treatmentnya juga berbeda. Jadi kalau kita banding-bandingkan seperti itu, sepertinya kurang fair juga. Bukan saya membela depan ya. Mentang-mentang depan ini mudah-mudah semua, saya bukan membela mereka. Nah, ya itu tadi di zaman generasi itu mempengaruhi perkembangan tadi. Nah, kalau memang hari ini kita nggak bisa juga menafikan perkembangan teknologi, informasi mereka begitu dapat dengan mudah, yang per sekian detik itu mereka bisa akses segala macam. Nah, kita bicara, saya sepakat tadi karakter. Kita bicara karakter, ya tidak mungkin dengan masa pandemi ini kurikulum itu tidak akan bisa tuntas karena memang waktu. Nah, ada hal mungkin yang lebih spesifik lagi Pak Agung mungkin saya sampaikan. Begitu besarnya pesan Pak Menteri karakter. Sebenarnya pola pendidikan karakter yang baik itu seperti apa? Waste another day, eyes on my display. You